Assalamualaikum. Kami di sini akan mempresentasikan tentang keberagaman suku, bangsa, dan agama yang ada di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Raihan Ersyada Yaunarzat, NIM 052. Saya Meliana Kusumaning Ayu dengan NIM 0060. Saya Selvi Detrina Nindriani dengan NIM 064. Saya Aulia Cianindya dengan NIM 072. Saya Bagus Brian Imam Akbar Pratama dengan NIM 057. Dan saya sendiri Hasan Tulil Albab dengan NIM 083. Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya polaris dalam tantangan sosial, budaya, agama, hingga kepercayaan, aliran-aliran kepercayaan. Keberagaman suku, bangsa, dan agama di Indonesia ini harus jadikan potensi agar bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang utuh dan dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Keberagaman suku, bangsa, dan agama menjadi simbol utama persatuan dan kesatuan di dalam bangsa Indonesia. Pancasila di sini memiliki peranan yang sangat penting di dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah-tengah keberagaman suku, ras, agama, dan budaya, dan masih banyak lagi. Pancasila mempersatukan suku, ras, agama, dan budaya sehingga membentuk prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu. Berdasarkan Pancasila, keberagaman suku, bangsa, dan agama menjadi landasan utama di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, dan agama yang menjadi kekuatan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan lebih dari 1.300 suku bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Setiap suku memiliki tradisi, budaya, dan bahasa yang unik. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan nasional Indonesia, menggarisbawahi pentingnya keberagaman suku bangsa dan menjadi potensi yang memperkuat identitas bangsa di mata dunia. Keberagaman suku, bangsa, dan agama di Indonesia menjadi kekuatan bagi NKRI sehingga menyuburkan bangsa dan memperkuat fondasi bangsa ini. Keberagaman suku, bangsa, dan agama dapat menjadi kekuatan bagi NKRI yang didasarkan dengan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengakui dan menghormati bahwa keberagaman tersebut menjadi salah satu nilai utama. Cara keberagaman suku, bangsa, dan agama menjadi kekuatan bagi NKRI yaitu yang pertama, rasa persatuan dalam kebinekaan. Keberagaman menciptakan kekayaan budaya dan tradisi yang menjadi kebanggaan bersama. Melalui penghormatan dan penghargaan terhadap keberagaman ini, masyarakat dapat menciptakan rasa persatuan yang tinggi di bawah payung NKRI. Yang kedua, Pancasila sebagai pemersatu. Pancasila memberikan landasan inklusif dan menghormati semua agama dan suku bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti nilai persatuan, nilai keadilan sosial, dan nilai demokrasi dapat menjadi titik temu bagi seluruh warga negara tanpa membedakan suku, agama, dan bangsa. Yang ketiga, ada keterlibatan dalam pembangunan. Dengan melibatkan antar suku dan agama dalam proses pembangunan, NKRI dapat memastikan bahwa kebijakan dan program mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menciptakan keterlibatan dan keadilan. Yang keempat, ada pendidikan multikultural. Membangun kesadaran multikultural melalui pendidikan dapat mengatasi stereotip dan prasangka antar suku dan agama. Pendidikan yang mengedepankan toleransi dan pemahaman antar budaya dapat melahirkan generasi yang inklusif. Yang terakhir, ada perlindungan hak asasi, menegakkan hak asasi manusia untuk seluruh warga negara. Untuk keberagaman suku bangsa yang berada di Indonesia itu diantaranya yang pertama ada suku Jawa. Suku Jawa itu berada di Pulau Jawa, diantaranya ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Yang kedua itu ada suku Batak. Suku Batak itu terletak di Sumatera. Suku Batak itu terbagi menjadi beberapa. Di antaranya ada Batak Pampang, Batak Toba, dan Batak Karo, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu ada suku Dayak. Suku Dayak itu
terletak di Kalimantan. Di Indonesia terdapat 6 agama, di antaranya yang pertama itu ada agama Islam. Agama Islam itu beribadah di masjid dan berkitab Al-Quran. Yang kedua itu ada Katolik. Katolik itu beribadah di gereja dan berkitab Alkitab. Yang ketiga itu ada Kristen. Kristen itu sama dengan Katolik, beribadahnya di gereja dan berkitab Alkitab. Yang membedakan itu hanya struktur gerejanya. Yang keempat itu ada Hindu. Hindu itu beribadah di pura dan berkitab Veda. Yang kelima itu ada Buddha. Buddha itu beribadahnya di wihara dan berkitab Tripitaka. Yang keenam, yang terakhir itu ada Konghucu. Konghucu itu beribadahnya di kelenteng dan berkitab Sisujing. Oke, jadi kesimpulan dari materi mini paper PPKN yaitu keberagaman suku bangsa dan agama merupakan kekuatan NKRI yang didasari oleh Pancasila. Yaitu keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah salah satu contoh kekayaan yang luar biasa. Seperti pada Pancasila sendiri memberikan landasan yang kuat untuk menjalankan keberagaman ini dengan damai dan harmonis. Seperti contoh pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang mengajarkan pentingnya persatuan di tengah perbedaan dengan menghargai seperti agama, suku, bangsa, dan bahasa. Dari hal tersebut kita dapat membangun rasa persatuan yang lebih kokoh. Untuk contoh lain yaitu pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang memungkinkan untuk semua suku bangsa ikut serta dalam pengambilan keputusan dengan melibatkan berbagai suku dalam kebijakan proses. Dalam hal tersebut kita dapat menciptakan kebijakan yang mencerminkan kepentingan dan kebutuhan seluruh warga negara Indonesia. Itu saja. Sekian materi dari kami, semoga bermanfaat dunia akhirat. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.